Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi berjumpa bersama saya Ginanjar di podcast Daun Hijau Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Hari ini kita mendatangi rumah Songolas di daerah Rempoa, di mana kita akan membahas secara lebih dalam tentang apa itu rumah Songolas, bagaimana rumah Songolas ini dibangun, dan juga bagaimana pengelolaannya hingga bisa menjadi bisnis yang mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman semua untuk bisa memulai konsep bisnis yang serupa dengan Rumah Songolas. Hari ini saya bersama dengan Ibu Aya langsung ya Ibu ya, pemilik dari Songolas dan pengelola dari Rumah Songolas ini. Baik Ibu Aya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, Ibu Aya ini adalah pengelola sekaligus juga owner dari Rumah Songolas, betul begitu ya Bu ya? Betul. Oke, Ibu Aya apa kabarnya Bu? Baik. Baik ya. Alhamdulillah kita Sehat. bisa bertemu langsung, sehat selalu ya Bu ya. Kemudian kesibukannya sehari-hari Ibu apa nih Bu? Saat ini lebih banyak menjadi ibu rumah tangga Mhm. gitu, karena saya juga tinggal di sini. Kemudian mengelola Songolas juga dan freelance graphic designer. Oke, berarti Songolas ini sebuah rumah hunian, kosan atau apa ini Bu? Konsepnya seperti apa Bu? Konsepnya sebenarnya kita cuma sesimpel ingin membuat hunian bersama ya gitu kan, karena kita punya lahan yang harus dimanfaatkan gitu awalnya. Jadi konsepnya lebih, jadi kita coba membuat hunian yang bersama. Tapi bisa di mix gitu dengan tadi ada F&B mungkin ya untuk pelengkapnya, kemudian ada space gitu kan di dalam Songolas yang bisa dipakai untuk mini event atau gathering atau hanya area kumpul bersama orang-orang yang tinggal di Songolas gitu. Oh. Konsep awal sih itu aja, sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Iya. Berarti Songolas ini teman-teman tidak hanya menawarkan konsep hunian saja, tapi juga tadi memadukan ada open space, ada food and beverage juga, kemudian juga ada cultural space, di mana kemudian ini menjadi sebuah hunian yang nyaman ya Bu ya. Ya, Eh, harapannya itu. ini teman-teman, kalau teman-teman berkunjung ke Songolas, ini Songolas ini benar-benar adem banget gitu di tengah perkotaan ya Bu ya, di tengah perkotaan, tapi bisa menawarkan konsep hunian yang sangat adem dan tentu saja menyehatkan bagi kita ya Bu ya, betul seperti itu ya? Ya. Balik lagi, harapannya sih memang supaya lebih sehat lahir batin ya. Oke, oke. Nah, kemudian konsep hunian yang ditawarkan kepada eh, masyarakat atau orang yang ingin menyewa ya Bu, atau datang ke sini dari Songolas itu konsep huniannya seperti apa sih Bu? Sebenarnya sih mungkin kalau kebanyakan kan berupa unit kamar, misalnya ya disewa saya satu unit kamar itu ya sudah nih satu unit kamar gitu kan, tanpa ada jendela terbuka yang banyak gitu kan, atau sinar matahari yang masuk. Nah, kita ngelihat itu kok kurang ya gitu kan, karena kita pinginnya kan ngajak hidup bareng seperti yang kita rasakan juga ya, karena kita hidup di sini. Coba deh biar supaya kita sama-sama merasakan. Jadi yang kita tawarkan ada semua punya jendela terbuka, sirkulasinya bagus. Kalau mau olahraga sendiri di area sendiri juga bisa gitu kan. Udara juga bagus, air segala macam gitu, karena kita di sini tetap mempertahankan pohon-pohonan kan. Jadi air tanah kita juga Bagus oke. ya, masih bagus. Ya, gitu. Oh, berarti di sini masih menggunakan air tanah Air ya? tanah, kita Oh, nggak ada yang pakai pump. tidak menggunakan pump atau filter air gitu nggak ya? Enggak. Oke, sangat bagus sekali nih Bu. Mungkin eh, kita bisa berbagi kepada teman-teman semua, ide awal membangun konsep hunian seperti ini tuh awalnya tuh dari mana sih Bu? Kalau kita Awalnya? boleh tahu gitu. Sebenarnya sih ya itu tadi, memang kita punya lahan yang tidak terpakai. Kebetulan ini kami tinggal di sini ya gitu dari sejak tahun 1958. Kemudian ketika orang tua kami sudah tidak ada, apa yang harus dimanfaatkan dari silang ini tadi untuk membuat hunian bersama. Jadi ide awalnya memang membuat hunian terkonsepnya tuh lebih bisa bertambah gitu, bertambah tanpa, jadi nggak langsung jadi ya. Makanya semua itu ada stepnya gitu. Misalnya saya pertama buat yang namanya unit cengkeh itu 2 lantai di depan. Itu diawali dari situ tuh satu bangunan gedung itu itu ya, bangunan. Kemudian kita rumah tumbuh lagi, baru bergerak ke namanya rumah limasan. Rumah limasan itu
apa namanya, memang kami orang Jawa dan kami suka gitu ya dengan si rumah limasan, dan kami anggap kok ini cukup homey gitu kan untuk ditinggali gitu. Jadi kami buatlah rumah limasan beberapa, dan ternyata itu tidak pernah ada di Jakarta. Di Jakarta ya belum ada. Belum pernah ada, dan mungkin kalau ada pun juga mungkin jadi venue kali ya untuk kawinan atau apa gitu. Sedangkan kita pinginnya orang tinggal buat gitu. Tempat tinggal ya. Betul gitu. Jadi mungkin itu nilai unik yang aneh aja gitu ya. Jadi yang bisa kita tawarkan ataupun orang juga tertarik jadinya gitu. Berarti tidak langsung sekaligus dibangun seperti ini ya, tapi konsep awalnya memang ingin menyediakan lingkungan hunian hidup yang sehat ya, seperti itu. Nah, di Songolas ini juga kan ada cultural space ya Bu. Itu seberapa penting sih Bu harus ada cultural space seperti itu di sini gitu? Menurut kami sih pentingnya namanya kayak area bersama untuk publik gitu ya, untuk publik bisa bercengkrama, bisa berkumpul, bisa interaksi. Itu yang balik lagi ke hunian konsep kita kan pingin tadi seimbang ya, kan antara hubungan manusia, alam dan spirit gitu kan. Jadi apa sih namanya bisa disatukan di space tadi. Kita bilangnya cultural space. Sebenarnya sih nggak ada space yang real ya. Karena ini semuanya bertumbuh. Misalnya yang kita sekarang ada nih ini namanya Serambi. Serambi ini adalah rumah pertama kami dari tahun 1958 gitu. Nah, di Serambi ini dulunya memang dipakai untuk cultural space gitu, karena seluruh event atau workshop ataupun gathering atau apa tuh ada di Serambi gitu. Jadi hubungan interaksi manusia ini ya kalau sekarang udah berubah ya. Ini udah berbeda lagi jadi office. Kita mungkin bergeraknya jadi di area F&B tadi. Area F&B tadi kan kita open tuh ya, maksudnya terbuka. Jadi kita tidak memaksakan yang makan di sini ya harus makan di area ini aja, ya enggak. Boleh di mana aja terserah. Gitu, silakan mau makan di sana di mana aja gitu kan. Kita tetap gatheringnya di satu space itu ya, yang besar terbuka. Tadi ya. Oke. Space terbuka. Jadi konsepnya memang di sini menawarkan tidak hanya hunian tapi juga bagi para yang tinggal di sini itu bisa kalau lapar atau haus bisa langsung ke depan, juga tersedia kayak food and beverage court gitu ya Bu ya di sini ya. Ya, semacam itu. Oke. Nah, kemudian Bu, ini kan dari konsep awal, kemudian membangun ide sampai dengan jadi seperti sekarang ini dibutuhkan waktu berapa lama sih Bu? Waktu berapa lama? Waktu kita bangun awal itu nggak punya nama Songolas gitu ya. Waktu bangun ini ya unit Cengkeh tadi itu tahun 2010. 2010. Bergerak menjadi nama Songolas itu baru di 2012 gitu. 2012 itu bertumbuh ya, ada restoran, ada apa, itu semuanya bertumbuh sampai ya sekarang, berarti ya 10 tahunan ya. 10 tahun, sekitar 10 tahun membangun hunian yang nyaman seperti ini. Nah, kalau boleh tahu Songolas itu artinya sendiri apa sih? Punya makna tersendiri apa gitu bagi Ibu selaku pengelola dan juga selaku pemilik dari Songolas ini gitu? Songolas tuh sebenarnya nomor rumah kita sih. Oh, nomor rumah. Jadi kan dulu memang karena tahun 1958 tuh nggak ada rumah ya, gitu di sekitar sini nggak ada rumah dan kita cuma sendirian karena kebetulan sesepuh ya bilangnya sesepuh itu hijrah lah gitu dari Jakarta ke Rempoa. Jadi dulu kan memang nggak ada apa-apa dan langsung lah taruh nomor nih 19, nggak mikir-mikir mau sebelahnya ada nomor berapa. Jadi 19, oh ya udahlah karena orang taunya 19 kita bilang aja Songolas. Songolas kan bahasa Jawa ya, gitu artinya 19 gitu. Oh, berarti teman-teman semua Songolas rumah hunian Songolas ini artinya adalah rumah hunian yang bernomor 19 ya di Jalan Flamboyan Rempoa ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian ini Bu, Songolas ini kan kemudian sekarang menjadi unit bisnis keluarga ya. Itu bagaimana kemudian Ibu merancang strategi bisnis di Songolas ini sehingga kemudian kalau kami lihat dan perhatikan huniannya penuh terus ya Bu di sini ya. Itu bagaimana caranya dari Ibu selaku owner dan pengelola merancang strategi-strategi bisnis apa nih yang bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya gitu? Strategi bisnis ya sebenarnya, saya nggak punya strategi bisnis sih sebenarnya. Tapi kalau dulu sih kita karena mouth to mouth sih lebih banyak ya daripada bisnis yang real atau mesti dipromo di sosial media atau segala macam ya. Memang berapa kali sih kita posting di sosial media, kita punya sosial media namanya Songolas 19 di Instagram, tapi itu pun juga tidak terlalu intens ya, karena memang yang kita butuhin cuma
orang mau tinggal apa tidak di sini gitu kan. Kebetulan lebih banyak ke kita menawarkan apa ya, testimoni mungkin ya, kepuasan pelanggan ya. kepuasan aja yang tinggal gitu, karena Oke, ya kebanyakan yang tinggal memang udah tahunan, ada yang dari awal berdiri malah, Dari awal berdiri. dan dia masih ada gitu. Nanti dia akan promosiin lagi ke teman-temannya atau segala macam gitu kan, sosial media atau apa namanya tadi, testimoni itu ya paling tersaring ya nggak terlalu banyak lah gitu ya orang yang apa sih namanya, yang bisa masuk gitu. Jadi emang penuh, terus udah gitu nggak bisa masuk karena kamar kita emang cuma 19 gitu, sesuai sama si nomor nih tadi. Gitu. Jadi Songolas ini unik ya, selain tadi diambil dari nomor rumah, jumlah kamarnya ternyata juga cuma 19. Cuma 19. Ada makna lain nggak, Bu? Nggak ada. Kebetulan aja tumbuhnya pas kita hitung-hitung lagi bener cuma 19. Cuma 19 ya. Oke, baik. Kemudian ini, Bu, bagaimana kemudian Songolas ini ikut melestarikan lingkungan sekitar itu? Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pihak Songolas sehingga kemudian dia tidak hanya menjadi tadi ya, tidak hanya memikirkan unit bisnis saja, tapi juga memikirkan tentang isu-isu lingkungan, menjaga lingkungan dan sebagainya itu. Nah, apa saja sih, Bu, yang sudah dilakukan oleh hunian Songolas ini gitu, Bu? Untuk saat ini sih kita bekerja sama Armada Kemasan. Kebetulan kita punya salah satu tenan namanya Kaya Jus. Kaya Jus itu dia juga kan sampah buahnya juga banyak segala macam. Jadi akhirnya kita sepakat untuk bekerja sama dengan Armada Kemasan secara full ya. Tadinya kita ngirim aja nih semua sampah jadi kita pilah, kemudian kita kirim ke Armada Kemasan. Cuma saat ini alhamdulillah kita udah menjadi salah satu spot di Ciputat Timur untuk pengambilan sampah daur ulang gitu dari Armada Kemasan gitu. Untuk sampah kering ya, untuk sampah kering tadi kayak botol, plastik, apapun sih, kemasan apapun, yang penting kering gitu. Terus untuk daun saat ini sih kita buat kayak lobang-lobang Biopori. Nggak biopori sih, karena biopori kalau di sini nggak gitu berguna ya. Gitu. Jadi akhirnya kita buat lubang yang besar sekali, lebih tepatnya besar sekali dengan dikasih kawat tadi, dimasukin daun nih. Daun kan kita kalau di sini daunnya memang banyak banget ya. Iya, karena rimbun ya, jadi iya, banyak daun. Area pohon kan. Jadi antara daun itu kalau misalnya dulu kita masih kayak bukan menyumbangkan sih, ya semacam menyumbangkan ya, menyumbangkan ke memang ada orang yang khusus ngumpulin daun untuk kompos gitu. Kalau sekarang ya udahlah kita coba buat lubang-lubang ini yang banyak, kita masukin si daun-daun tadi supaya nanti dia akan mengompos sendiri nih gitu. Yang penting hanya daun ya, nggak dicampur yang lain plastik ya. Masuk, nggak boleh gitu. Jadi kalau nggak boleh ada plastik, kaleng apa nggak boleh itu. Makanya tadi ada gunanya dengan bekerja sama Armada Kemasan kan, jadi sampah kering itu udah langsung masuk ke sana gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian itu ya, di rumah Songolas itu selain tadi tentu banyak pohon, banyak tumbuh-tumbuhan yang keasrian dan lingkungan di sini sangat terjaga. Pengelolaan sampah di sini juga sudah terintegrasi dengan baik. Jadi tidak hanya sampah itu dibuang, tapi juga diolah dan dikelola kembali ya, Bu ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian ini selain Songolas juga Ibu punya rumah jembarati ya, Bu? Ya, kebetulan kami punya, bukan kami sih, itu lebih cenderung kami itu bertiga ya, kakak beradik. Jadi ini kakak saya yang punya di Jogja, namanya Rumah Jembarati. Itu sebuah penginapan berbentuk limasan juga. Limasan juga sama. Cuma di Jogja. Menghadap ke Merapi. Gitu. Menghadap ke Merapi. Ya, jadi kita juga sama sih menawarkannya ruangan tanpa batas ya. Sama sih sebenarnya kayak Songolas juga. Kita bilangnya ruangan tanpa batas karena memang tidak berbatas. Ada harus dibatasin pagar atau apa segala macam, kecuali area luar aja ya gitu. Nah, sama itu di Jembarati juga sama. Jadi ruangan tanpa batas. Jadi memang tidak ada batasan antara si rumah itu dengan si desa ataupun dengan area umum gitu. Jadi mereka bebas untuk si orang desa masuk ke sawah segala macam lewat area kita pun juga. Jadi itu experience yang ditawarkan di Rumah Jembarati. Di Rumah Jembarati. Ya. Berarti Rumah Jembarati ini terbuka untuk umum ya, Bu? Disewakan ya? Disewakan, ya. Disewakan. Bisa dilihat di Airbnb, Traveloka. Alamat lengkapnya di mana, Bu, untuk Rumah Jembarati ini? Alamat lengkapnya? Dia pokoknya di Jalan Pelagrak.
Di Jalan namanya Pragrag. Jalan Pragrag, tapi kita ini benar-benar di desa ya, jadi nggak ada nomor ya. Oh, di desa. Jadi nanti search aja sih Rumah Jembarati di Ah. Google Maps, itu lebih langsung ke titiknya. Itu kalau misalkan teman-teman ingin berlibur ke daerah Jogja, ingin mencoba pengalaman baru yang unik, menginap ya Bu, tidak melulu di hotel, bisa juga dicoba di Rumah Jembarati ya, seperti Ya, itu ya. monggo. Itu kisaran harganya berapa Bu untuk di Rumah Jembarati itu? Sekitar 600 sampai 1, sekian ya. Oh, standar lah ya untuk Standar sih, penginapan karena ya. ada yang tawarin 1 unit kamar ataupun 1 full Satu rumah. full rumah Ya, ya. Oke, jadi gitu. untuk Jadi liburan beda keluarga ya experience bisa Bisa membawa keluarga, bisa langsung lihat Merapi sama sawah ya. sawah ya. Oke, baik. Jadi Bisa langsung interaksi sama penduduk juga, Ah, bisa ikut nanam sawah. oh, kalau bisa ikut misalnya- nanam juga. Bisa, bisa ikut nyebur. Nyebur Kalau langsung ada, iya kalau ada bajak kerbau, boleh join. Oh, boleh join juga. Artinya kemudian tidak hanya penginapan saja, tapi juga bisa menjadi tempat wisata keluarga sekaligus ya Bu ya, di Rumah Jembarati itu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian di Songolas ini Bu, tadi kan berarti 19 kamar itu sudah terisi penuh ya? Saat ini ya paling 01 aja sih. Oh, paling yang kosong 1-2 saja ya. Mm-mm. Nah, itu kalau misalkan boleh diinformasikan ke teman-teman sahabat daun hijau semua, itu untuk harga sewanya itu per bulan atau per tahun Bu di Songolas ini? Kita di sini hanya bulanan dan tahunan. Oh, gitu. hanya bulanan tahunan. Hanya bulan tahunan, range-nya ya sekitar paling kecil sih 2 juta ya. Oh, paling kecil 2 juta. Itu udah satu limasan itu, satu Oh, kamar enggak, itu. 1 unit kamar kecil. Jadi Oh, di sini satu unit ada kamar. luasannya beda-beda ya. Ada yang 3x3, 3x6, ada yang 40 meter persegi gitu. Jadi emang random gitu. Dan kita nggak pernah ada foto interior dalam yang pasti. Jadi memang beda-beda gitu kan. Jadi kalau mereka serak udah lihat unitnya, oh ini harga sekian gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat menginspirasi sekali Rumah Songolas dari yang awalnya hanya rumah hunian, kemudian dibangun menjadi sebuah konsep hunian yang nyaman dan ternyata bisa disewakan gitu ya Bu ya. Bisa Dan dari disewakan. semenjak berdiri nggak pernah sepi ya, seperti itu ya. Ya kalau awal pasti kan struggling untuk struggling awal ya. struggling awal karena kan daerah ini lumayan sepi dulu. Iya, Dulu iya. tuh sepi banget gitu. Jadi orang kesini tuh masih agak jengah. Kalau sekarang udah ada S1, udah banyak banyak area umum yang dapat dijangkau dari sini. Jadi mereka juga nyaman. Nyaman gitu. ya. Iya. Dan juga ini kan dekat juga ke jalan raya ya, Dekat. pinggir banget, pinggir jalan raya, kemudian mudah untuk diakses ya Iya. Bu. Nah kemudian ini Bu, kalau misalkan ada di antara teman-teman kita sekalian, teman-teman daun hijau, ingin mulai membangun konsep bisnis seperti di Songolas ini, kira-kira tipsnya tuh seperti apa sih Bu dari Bu Aya itu? Tipsnya ya, kalau kita sih memang karena punya lahan banyak pepohonan, mungkin itu yang sebenarnya kita jual sih ya awalnya ya. Mungkin kalau menemukan ada lahan yang full ada pohon, ada area hijau, jangan jangan ditebang pohonnya gitu ya. Lebih baik itu benar-benar bermanfaat buat kita, kan kita udah diberkahi sama Tuhan ya, sama Allah untuk ada air, ada udara gitu kan. Jadi manfaatkanlah area hijau sebanyak-banyaknya untuk hunian gitu. Kemudian ya nomor 2 ya pasti yang jelas siapkan modal yang cukup untuk membuat hunian yang nyaman gitu. Jadi jangan mengejar kuantitas kamar demi keuntungan gitu, bukan itu poinnya. Karena semakin banyak kamar atau semakin banyak hunian itu akan mengeruk si air tanah tadi ya. Air tanah tadi nanti sayang, kualitasnya malah jadi nggak Menurun bagus. ya, Iya, sayang banget gitu. Kan kita juga yang rugi kan gitu ke depannya. Gitu. Jadi lebih baik kecil, terbatas tapi nyaman gitu. Itu sih kalau aku sih sarannya lebih ke arah itu Lebih ke ya. arah sana. Baik, jadi untuk teman-teman semua, apabila ingin membangun konsep hunian yang sama dengan Songolas di sini, yang perlu dipertahankan pertama adalah tentang menjaga lingkungannya gitu. Dimana ketika kita menjaga lingkungan, maka kita akan menjaga kualitas hidup dari para penghuninya, Ibu. Betul seperti itu ya?
Jadi dengan tadi kita memberikan kualitas hidup yang baik, udara yang baik, airnya juga bagus di sini ya, sehingga kemudian orang pun akan berdatangan dan tinggal di tempat ini seperti itu. Oke, Ibu Aya, terima kasih banyak atas bincang-bincang inspirasinya Baik, tentang Songolas dan Rumah Jembarati ini. Sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, sahabat Daun Hijau Al-Azhar Syifabudi Cibubur, sehingga kemudian bisa membangun konsep yang serupa ataupun membangun konsep yang lebih baik dari ini. Dan tentunya dari kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aya atas waktu dan kesediaannya. Kami bisa berkunjung ke rumah Songolas yang ini bener banget teman-teman, sangat-sangat homey yang pertama, yang kedua juga sangat asri dan lingkungannya sangat nyaman sekali gitu. Jadi pinggir jalan tapi apa ya Bu, privasi terjaga ya karena masuk ke dalam ya. Iya. Kayak gitu. Pasti. Dan kemudian pengamanannya juga di sini 24 jam teman-teman semua. Jadi ini sangat-sangat cocok sekali kalau misalkan pulang kerja tinggal langsung istirahat, tidur ya, sangat tenang ya di sini. Tidur. Sampai sini tidur. Baik, terima kasih banyak Ibu Aya, sekali lagi kami ucapkan. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. bincang-bincang ini menginspirasi bagi kita semuanya dan memberikan tambahan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah bisnis tanpa merusak lingkungan, tapi juga bisnis tersebut bisa terus menerus menjaga lingkungan, karena dengan kita menjaga lingkungan, maka kita menjaga dan memberikan warisan bagi anak cucu kita untuk mereka bisa hidup terus layak di masa mendatang. Terima kasih. Salam Daun Hijau Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. Bye.